Saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikitpun. Sampai dengan saat ini, Saudara Rizik Syihab sudah kita tadi malam disampaikan, ya, kita lakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Masih ada 5 tersangka lagi. Kami sudah ultimatum, 2 opsi yang saya berikan. Ya, Polda Metro Jaya memberikan 2 opsi. Yang pertama menyerahkan diri atau kan kita tangkap. Tadi pagi sekitar pukul 1, 3 orang dari ke-5 orang tersebut menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Yang 2 lagi, yang sampai dengan saat sekarang ini belum menyerahkan diri, untuk segera menyerahkan diri. Mudah-mudahan Indonesia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negara yang adil, makmur, dijauhkan dari permasalahan yang ada pada hari ini. Dan kita doakan mudah-mudahan Habib Rizik cepat keluar dari penjara, betul? Agar tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat, tidak menimbulkan gejolak pada umat Islam. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam, menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu di permalukan. Terima kasih. Tersangka MRS. Ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama, agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Rekonsiliasi apa? Kalau rekonsiliasi itu ada konflik antara kita dengan Rizik Syihab. Lah, orang yang ditahan-tahan kayak Abu Bakar Basir dan sebagainya kan tidak ada hubungannya dengan Habib Rizik. Pemerintah ragu, ini kan sudah jelas ada kesalahannya. Tapi ada yang mengatakan, wah itu kriminalisasi gitu. Itu biar aja hukum nanti yang membuktikan. Nah, Ustaz Mahir tak masuk, Ustaz Yusnur masuk, nampakku kau tak lama lagi gitu. Tak takut saya, paling pantang saya diancam-ancam. Belum kenal kan sama. Serahkan senjata. Baik, kita akan bawa senjata, kita serahin. Kita serahkan sebagian senjata kita. Kita simpan sebagian yang lain untuk jaga-jaga, sudah. Kira-kira jelas tidak? Nggak bisa, saudara. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahanam. Membunuh orang beriman memang balasannya neraka. Tapi mengirim teroris ketemu 72 bidadari di sorga, itu adalah tugas aparat. Bravo aparat, tumpas habis terorisme. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, sudah. Takbir, 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 siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim.
maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Evolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang,
Terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong, lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak, dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini.
Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Iya, ini perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan. Untuk apa? Untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara tegas dan adil. Dan ingat, aparat hukum itu dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu tidak boleh ada warga dari masyarakat yang semena-mena melanggar hukum yang merugikan masyarakat, apalagi membahayakan bangsa dan negara. Dan aparat hukum tidak boleh mundur sedikit pun. Tapi aparat penegak hukum juga wajib mengikuti aturan hukum dalam menjalankan tugasnya, melindungi hak asasi manusia dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur. Dan jika ada perbedaan pendapat, ini biasanya ada, jika ada perbedaan pendapat tentang proses penegakan hukum, saya minta agar gunakan mekanisme hukum. Ikuti prosedur hukum, ikuti proses peradilan, hargai keputusan pengadilan. Jika perlu, jika memerlukan keterlibatan lembaga independen, kita memiliki Komnas HAM, di mana masyarakat bisa menyampaikan pengaduannya. Sekali lagi, saya tegaskan, kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita, menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia. Sampai dengan saat ini, Saudara Rizik Syihab sudah kita tadi malam disampaikan, ya, kita lakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Kondisinya sehat, kita masih tetap pantau, sama juga dengan tahanan-tahanan yang lain, ya, tetap masalah kesehatan, masalah makan tetap kita siapkan, ya, dari Dokes Polda Metro Jaya. Yang pertama, yang kedua, kemarin sudah saya sampaikan, masih ada 5 tersangka lagi. Kami sudah ultimatum, 2 opsi yang saya berikan. Ya, Polda Metro Jaya memberikan 2 opsi. Yang pertama, menyerahkan diri atau kan kita tangkap. Tadi malam sekitar pukul 1, ya, tadi pagi sekitar pukul 1, 3 orang dari ke-5 orang tersebut menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Yang pertama atas nama Haris Ubadillah sebagai ketua panitia. Kemudian yang kedua atas nama Idrus. Ya, Idrus. Yang ketiga atas nama Ali Alwi Alatas. Ketiga orang tersebut dibawa bersama-sama dengan pengacaranya mendatangi Polda Metro Jaya, ya, menyerahkan diri kepada Polda Metro Jaya. Tetap kita laksanakan dengan kegiatan protokol kesehatan. Ketiga-tiganya kita lakukan tes swab antigen dan hasilnya adalah negatif. Kemudian pukul 2
kita lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Juga kita beri kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memang melakukan istirahat. Pagi tadi kita lanjutkan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ketiga orang tersebut. Sekarang masih dilakukan pemeriksaan. Nanti kita tunggu hasilnya seperti apa, karena memang dipersangkakan untuk di pasal 93 di Undang-Undang tentang karantina kesehatan. Kami cuma mengharapkan yang dua lagi, yang sampai dengan saat sekarang ini belum menyerahkan diri, untuk segera menyerahkan diri. Ya, hari ini alhamdulillah sudah sampai di Kapolsek. Kami ingin menunggu kedatangan Kapolsek. Kalau bisa ditunggu, dan kedatangan kami di sini menunjukkan protes kepada apa yang terjadi kepada imam besar kita, dan kita menunjukkan tanggung jawab agar Ustadz bisa mereview ulang atas keputusannya yang menyakitkan umat Islam. Betul? Betul! Itu Bapak siapa namanya? Pak Giantono, alhamdulillah sudah menerima kami dengan baik. Insya Allah apa yang telah kita sampaikan bisa disampaikan kepada pimpinan-pimpinannya, dan kita sangat apresiasi sambutannya Pak Gianto. Mudah-mudahan dengan kejadian pagi hari ini bisa diikuti di seluruh Indonesia, tanda ketidakpuasan kita dengan keputusan yang telah terjadi kepada imam kita, Habib Rizik bin Syihab. Betul? Betul! Dan kita berdoa mudah-mudahan Indonesia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negara yang adil, makmur, dijauhkan dari permasalahan yang ada pada hari ini. Dan kita doakan mudah-mudahan Habib Rizik cepat keluar dari penjara. Betul? Betul! Agar tidak menimbulkan gejolak pada masyarakat, tidak menimbulkan gejolak kepada umat Islam. Dan saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kapolsek Tanggul yang telah apresiasi dan baik menyambut kami, dan mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Umat Islam semua, Habib. Betul. Ya. Sangat menyakiti umat Islam ini. Takbir. Ini polisian itu kayak tingkahnya PKI, bukan kayak tingkahnya kepolisian seperti biasanya dulu. Sekarang pemerintahan itu dikuasai dengan PKI. PKI sekarang. Betul. Nah, ini PKI. Bukan sebenarnya menjalankan pemerintahan ini. Sakit hati umat Islam, sakit. Jangan seperti ini. Seperti kepolisian. Kepada Pak Jokowi saya sampaikan, perhatikan umat Islam. Ini mayoritas umat Islam Indonesia. Jangan perhatikan cukong-cukong Cina. Coba PKI itu diberantas, nggak bukan begini. Tidak akan begini kalau PKI diberantas. Ini gara-gara PKI ini. Gara-gara PKI di Indonesia. Gara-gara PKI di Indonesia. Tolong kepada Kapolri, kepada Pak Jokowi, hati nuraninya di mana? Coba Habib Rizik tidak salah apa-apa. Kemarin anak buahnya ditangkap, dibunuh secara brutal. Kayak perlakuan PKI. Bukan kayak perlakuan polisi itu. Itu perlakuan PKI. Umat Islam dibantai 6 orang, disiksa, dibakar, sampai begini. Ini perlakuan PKI, bukan perlakuan polisi ini. Tolong perhatikan ini. Indonesia akan berontak kalau begini terus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beberapa hal berkaitan dengan kasus tersangka MRS. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan untuk ditanyai dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka MRS dilakukan prokes protokol kesehatan setelah sampai di Polda Metro Jaya. Ya tentunya nanti kita cek, sudah kita lakukan berkaitan dengan cek COVID, kemudian tensi, dan kemudian gula darah, kita lakukan pemeriksaan semua. Dan tentunya ini bagian daripada protokol kesehatan yang harus kita pedomani di setiap tersangka maupun saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya maupun di jajaran kepolisian. Kemudian pada pemeriksaan juga hak-hak sebagai tersangka juga kita berikan. Yang pertama adalah didampingi oleh pengacara ataupun penasihat hukum. Kemudian juga dari dalam berlangsungnya pemeriksaan, kita juga memberikan
kegiatan, misalnya mau sholat zuhur, kita berikan waktunya, kemudian juga isoma, kita berikan waktunya, kemudian juga sholat asar kita berikan waktunya, sampai sholat maghrib pun kita berikan. Ya, makan siang juga kita berikan, makan malam pun juga kita berikan. Jadi semuanya kita berikan sebagai hak-hak sebagai tersangka yang kita lakukan dengan humanis kita berikan. Kemudian di dalam pemeriksaan penyidik memberikan 84 pertanyaan, ya, pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Gitu. Jadi mulai jam 11.30 dan tadi selesai jam 22.00 dan kemudian setelah selesai diperiksa tentunya dari penyidik membacakan kembali, ya, membacakan kembali daripada berita acara tersebut, dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki ataupun ditambahi oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban, ya, tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12, jadi artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya, ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Gitu. Tapi sudah disampaikan sama Kabitumas apa? Ada dua, yaitu menyerahkan diri atau dicari. Kalau untuk materi nanti kita tunggu sama-sama dilihat di mana? Di pengadilan, ya, bareng-bareng kita lihat, kita dengerin, ya. Kalau untuk materi untuk penyidikan, tentunya ini bagian daripada materi nanti di pengadilan. Yang terpenting bahwa penyidik melakukan pemeriksaan, apa yang disangkakan kita lakukan, kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Gitu. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kamu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa.
Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.